Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Selamat datang kepada Bapak Rusdan. Pagi ini ada di tengah-tengah kita untuk memberkati kita. Beliau tidak jauh di Klaten, tetapi sudah berdomisili juga di Solo. Jadi orang dekat dengan Solo. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bagi berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh keperluannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semua. Selamat datang Pak Rusdan. Senang sekali dapat berjumpa kembali. Mari kita Bapak Ibu kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rindu menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Siapkan hati, ku hidup bagimu. Yesus kau
Tuhan-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan, juga Tuhan telah menuntun setiap langkah kami sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan dapat memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Itulah kehidupan kami Tuhan, terlebih kami juga menyerahkan di hati kami Tuhan, kehidupan kami di tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami anak-anak-Mu menjadi seperti Engkau Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini di tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Sukacita. Amin. Mari kita bangkit berdiri karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita bersukacita karena Dia. Kuasa, raya.
semua anak Tuhan di tempat ini pasti tidak akan berkekurangan karena Tuhan ada bersama kita. Tapi memang kita sebelum itu akan persiapkan satu pujian terlebih dulu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bersaksi bagi nama Tuhan. Silakan maju ke depan. Belum ada. Bila belum ada, kita akan mengembalikan persembahan bagi untuk Tuhan yang terbaik. Sebelumnya kita akan angkat dulu persembahan kita akan doakan lebih dulu. Bapak mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan beri bagi kami, Tuhan, anak-anak di tempat ini. Kami kembalikan yang terbaik yang dapat kami beri untuk kemuliaan di tempat ini, untuk pekerjaan di tempat ini, Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami, Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Satu pujian.
Mari kita persiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian bukti kebesaran. Karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita anaknya akan menjadi bukti yang mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Maka itu kami persilakan bagi berdiri, kita naikkan pujian.
kami itu Tuhan boleh bersuka atas setiap pujian kami Tuhan. Dan kami terlebih lagi rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman yang diberikan adalah daripadamu, dan kami percaya menjadi kuasa dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anakmu yang berbuah dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan Tuhan kami dapat menjadikan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, waktu selanjutnya kami silakan. Puji Tuhan, saudara. Kita akan bagi kelas dulu. Monggo anak-anak maju ke depan. Puji Tuhan. Iya, sudah bisa maju ke depan sendiri. Puji Tuhan. Yuk maju yuk. Haleluya. Iya. Anak-anakku, dunia menilai kalian belum punya pengalaman dan dinilai kecil, rendah, kurang berarti. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kalian. Bahkan Tuhan berkata, seperti anak-anak inilah yang mewarisi kerajaan surga. Berbahagialah kalian karena engkau dikasihi Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kalian untuk mengenal Tuhan melalui firman yang akan diceritakan, disampaikan kepada kalian, diurapi dengan Roh Kudus kepada guru yang mengajar. Tuhan memberimu mulut seorang murid yang dapat mengajar, lidah seorang murid yang dapat mengajar dengan kuasa, sehingga firman yang engkau sampaikan memberkati anak-anak dan membentuk mereka menjadi pewaris kerajaan surga. Masuklah kelas kalian dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar. Puji Tuhan. Mari Pak Ustaz. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Gereja Hidup Gereja Isa Masih Klaten mengadakan Natal tanggal 24 Desember 2024 jam 6 sore, juga tanggal 25 Desember 2024 jam 6 sore. Bapak Gembala berpesan mengundang seluruh jemaat TPI Luar bisa untuk menghadiri perayaan Natal di Gereja Hindu Gereja Isa Masih Klaten. Ya, itu saja pesan yang disampaikan Bapak Gembala yang saya sampaikan untuk jemaat luar. Baiklah, pada pagi hari ini ada event yaitu Natal. Saya akan sedikit memberikan bekal bagaimana seharusnya kita merayakan hari Natal. Bulan Desember adalah Natal sudah di depan mata.
memasuki minggu-minggu Advent, yaitu minggu pertama merupakan minggu pengharapan. Kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Minggu Advent kedua merupakan minggu perdamaian. Lilin melambangkan perjalanan Maria dan Yusuf ke Bethlehem. Minggu Advent ketiga adalah Minggu Rejoice yang menggambarkan sukacita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Minggu Advent keempat adalah Minggu Kasih, yaitu kasih Allah kepada dunia, kasih Kristus kepada kita semua. Saya berharap kita bukan hanya siap untuk merayakan Natal, tetapi menggunakan momen Natal ini untuk mengenal dan menyembah Tuhan lebih dalam. Dan Natal membawa kita banyak perubahan di dalam kehidupan banyak orang. Natal telah mengubah kehidupan orang-orang yang pada waktu itu dialami oleh Maria, Yusuf, Zakaria dan Elizabeth, bayi Yohanes Pembaptis, para gembala, orang-orang Majus, bahkan Raja Herodes sendiri. Mereka tersentuh oleh makna Natal yang sejati dan kemudian mengambil keputusan yang membuat kehidupan mereka menjadi berubah. Saya berharap juga kita mengalami hal yang sama, tersentuh oleh makna Natal yang sejati dan mengambil keputusan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Di Advent minggu yang ketiga ini, saya akan mengajak saudara untuk melihat seorang tokoh yang kurang begitu disorot di dalam peristiwa Natal, yaitu Yusuf. Pelajaran apa yang Yusuf terima pada Natal pertama saat itu, dan bagaimana dia bisa berubah di dalam kehidupannya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, tetapi Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambilnya Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sambil ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tema khotbah pagi hari ini adalah ketaatan yang sejati. Banyak orang berpikir setelah menjadi anak Tuhan, apakah kita sudah benar-benar taat? Namun, benarkah kita sudah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Sama seperti kisah di dalam Matius 19 tentang seorang muda yang kaya datang kepada Yesus, dan mereka bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Tuhan Yesus sendiri menjawab, "Turutilah semua perintah Tuhan." Anak muda ini bertanya kembali, "Perintah yang mana?" Lalu jawab Tuhan Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Anak muda ini menjawab, "Semua ini sudah kulakukan sejak aku masih muda." Kemudian Yesus pun kembali menjawab anak muda yang kaya ini, "Masih ada yang kurang." Orang muda ini menjawab, "Apalagi?" Yesus menjawab, "Pergi, jual segala milikmu dan berikan kepada orang miskin." Orang muda ini menjawab, "Sedih kalau itu saya harus pergi dulu." Orang muda yang kaya ini berpikir dia selama ini telah menjadi anak Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita juga mungkin berpikir demikian. Saya ke gereja setiap minggu, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, sebelum makan, sebelum tidur. Apakah itu saya sudah taat sepenuhnya kepada Tuhan? Betulkah ketaatan kita sudah cukup? Setidaknya ada 3 level tentang ketaatan. Yang pertama, taat Tuhan selama kita bisa. Yang kedua, taat Tuhan selama kita tidak rugi. Dan yang ketiga, taat Tuhan dengan berkorban. Yusuf memberikan teladan soal ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang berkorban.
Orang muda yang kaya tadi sudah taat selama dia bisa. Memang orang muda ini tidak pernah melakukan pembunuhan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, dan lain sebagainya. Orang muda kaya ini juga taat kepada Tuhan selama mereka tidak rugi. Tidak ada taat kepada Tuhan, tapi kalau sampai harus rugi, tunggu dulu Tuhan. Mikir, rugi berapa banyak, untung berapa banyak. Tetapi anak muda yang kaya tadi jelas-jelas tidak mentaati Tuhan pada saat dia harus berkorban. Dia menolaknya. Sementara bagaimana dengan kehidupan Yusuf? Ia memberikan teladan bahwa taat itu bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan sekedar pujian yang dinyanyikan dengan keluar air mata, bukan sekadar taat kalau kita bisa. Selama saya tidak rugi akan taat kepada Tuhan. Taat yang sejati adalah ketaatan yang harus berkorban. Jika ketaatan kita kepada Tuhan belum sampai berkorban, maka sebenarnya belum taat kepada Tuhan sama sekali. Itulah teladan dari Yusuf untuk kita. Apa yang dimaksud dengan ketaatan yang berkorban? Mari pagi ini kita belajar. Yang pertama, taat walau merasa takut. Ayat yang kita baca jelas Yusuf merasa takut. Apa yang Yusuf takutkan? Yusuf setidaknya takut bahwa tidak ada orang yang akan percaya kepada Yusuf. Penjelasan bahwa tidak berbuat dosa, tidak tidur bersama sebelum menikah. Dia hamil oleh karena Roh Kudus. Siapa yang akan percaya bahwa Yusuf pada awalnya tidak percaya? Saat Yusuf diberitahu oleh Maria bahwa ia hamil, saya yakin Maria sudah menjelaskan bahwa ini adalah karya dari Roh Kudus. Saya tidak berzina, tetapi dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa Yusuf adalah benar-benar mencintai Maria. Dia punya hati kepada Maria, walaupun menunjukkan kekecewaan. Dan Yusuf berniat untuk menceraikannya. Yusuf jelas tidak percaya dengan penjelasan daripada Maria
dan Yusuf curiga Maria telah selingkuh. Dan oleh kebaikan dari hati Yusuf, Yusuf adalah bukan orang yang emosional. Tidak langsung untuk menceraikan Maria, melainkan mengambil waktu untuk mempertimbangkan persoalan diri Yusuf ini. Perasaan Yusuf waktu itu adalah jelas-jelas kecewa. Namun ada rasa sayang, juga rasa takut. Dan mengapa Yusuf takut? Yusuf bisa melakukan dua pilihan. Yang pertama, bercerita kepada orang bahwa Maria hamil dan itu bukan perbuatannya. Maria berzina entah dengan siapa, maka Maria akan dilempari batu sampai mati. Itu hukum dari Taurat. Yang kedua, bercerita kepada orang bahwa Maria hamil dan ini karena dia. Siapa yang percaya kalau kandungan itu dari Roh Kudus? Maka Yusuf dan Maria, mereka berdua akan dilempari batu sampai mati. Selain takut karena nyawa Maria terancam, bisa juga nyawanya terancam. Juga Yusuf merasa takut membuat keluarganya menjadi malu. Dan Yusuf mencari opsi yang lain. Lalu Yusuf tidur. Perhatikan baik-baik. Setelah Yusuf mimpi dan diberitahu oleh malaikat bahwa jangan takut, malaikat tidak memberikan solusi agar Yusuf jangan menjadi takut. Malaikat menegaskan Maria tidak berbohong. Malaikat perintahkan kepada Yusuf untuk menikahi Maria dan menamakan anak itu Yesus. Lalu bagaimana solusi dari masalah tadi? Nyawa terancam tidak ada, hanya cerita yang diteguhkan bahwa Yusuf adalah rencana Tuhan sesuai nubuat dan Maria tidak berbohong. Dan sebuah perintah dari Tuhan untuk menikahi Maria dan menamakan anak itu adalah Yesus. Karena diperintah Yusuf melakukan, walaupun ketakutannya tidak hilang, Yusuf hanya beriman dan Tuhan pasti akan menolong kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kita? Taat dengan cara yang sama, harus berkorban. Wow, harus tetap merasa takut. Takut dijauhi teman-teman, takut dijahati orang lain, dan menyatakan kebenaran. Banyak tantangan hidup di dalam kehidupan kita.
ada 3 teman Daniel, yaitu Sadrak, Meshach, dan Abednego. Taat Tuhan tetapi dibakar hidup-hidup, atau nyerah saja dan menyembah patung emas dari Nebukadnezar. Dari cerita Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, adalah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya tekankan di sini, saudara, Yusuf meneladani 3 teman Daniel, dan Yusuf memberikan teladan kepada kita bahwa ia tetap taat walaupun ketakutan tidak hilang, walau ia harus berkorban sedemikian pun. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita bahwa bagian kita adalah taat, dan tentunya bagian Tuhan yang akan menolong kita? Apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, mungkin saat ini katakan resesi, tapi taatlah pada Tuhan, dan Dia akan menolong kita, mengangkat kita dari segala resesi kehidupan saudara. Taat menjadi kunci utama. Yang kedua, taat kalau merasa sakit, kehilangan. Sebagian manusia dewasa mengerti bukan sakit fisik yang kita hindari. Pada waktu kecil belajar sakit secara fisik, jatuh itu sakit, maka jangan sampai jatuh. Api itu panas, maka jangan main api, dan lain sebagainya. Semakin dewasa belajar ada sakit yang lain selain sakit fisik yang juga perlu kita hindari. Ada lagu yang cukup terkenal berkata, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit hati memang menyakitkan, tapi lebih baik jangan sakit hati. Sakit emosional terasa menyesakkan dada daripada sakit fisik. Sakit rasanya saat merasa kehilangan kesempatan emas. Sakit rasanya saat merasa menyia-nyiakan kepercayaan yang kita berikan. Sakit rasanya saat merasa impian kita harus berubah karena sesuatu hal. Sakit rasanya apabila difitnah dan tidak mau mendengarkan penjelasan kita, dan semua maunya menghindari yang namanya rasa sakit. Sakit rasanya ketika kehilangan yang sangat kita hargai, bisa itu barang, impian masa depan, dan lain sebagainya. Yusuf
yang akan kehilangan sejak ia menikahi Maria. Akan ditinggal di mana apa yang dilakukan di awal pernikahannya, nama anak yang akan mereka punya, bagaimana membanggakan anak itu kepada banyak orang di antara keluarga, disiapkan untuk menjadi penerus keluarga, dan lain sebagainya. Semua itu jadi berantakan, tak berbekas. Yusuf dengan rendah hati, anaknya adalah Yesus yang sesungguhnya adalah anak Allah. Ia harus menyingkir dari layar utama. Orang yang tidak perlu tahu siapa Yusuf adalah anak Yesus yang harus dipermuliakan adalah Yesus. Rencana berjalan adalah rencana Yesus. Yang penting adalah Yesus itulah alasannya mengapa Yusuf jarang diceritakan secara detail di Alkitab. Karena Yusuf memutuskan yang sama seperti dengan Yohanes Pembaptis. Dia menjadi semakin besar dan aku semakin kecil. Ini kerendahan hati daripada Yusuf. Injil bercerita Yusuf bertemu malaikat, Yusuf menikahi Maria, Yusuf lari ke Mesir bersama Maria dan bayi Yesus. Yusuf membawa Maria dan Yesus kembali ke Nazaret sesudah Herodes mati. Lalu tidak ada apa-apa lagi sampai Yesus berumur 12 tahun. Dibawa ke bait Allah. Di situ nama Yusuf kembali disebut sekali. Setelah Yesus menjadi besar dan mulai mengajar, ayahnya dicatat sebagai seorang tukang kain. Bisa saja Yusuf menjadi orang besar yang dihormati oleh banyak orang. Ada yang menduga Yusuf sudah meninggal ketika Yesus mulai pelayanannya di usia 30 tahun. Tetapi sebelum itu, apakah tidak punya kesempatan menjadi dirinya orang besar? Yang pasti di dalam firman Tuhan yang kita baca, Yusuf disebut seorang yang tulus hati. Dalam bahasa aslinya berarti seorang yang benar, seorang yang adil, seorang yang tulus, taat akan hukum agama. Yusuf seorang yang beriman kepada Tuhannya. Sejak mentaati perintah Tuhan, ia menikahi Maria dan menamakan bayi itu adalah Yesus. Ia tahu mulai hari itu Yesuslah yang terutama, rencana Yesus yang terutama. Yesus harus menjadi semakin besar dan ia harus semakin kecil. Lalu bagaimana dengan kita?
Apakah kita taat? Walau harus berkorban untuk kehilangan sesuatu, harus mundur dari pertemanan yang Tuhan tidak restui, harus kehilangan kesempatan karena mendapatkan Tuhan tidak menyukai, harus kehilangan banyak teman karena kita memilih untuk taat kepada Tuhan, harus kehilangan impian karena Tuhan punya rencana untuk kita jauh berbeda dari setiap keinginan kita. Apakah kita harus mau taat dan masih taat akan perintah Tuhan? Saya tekankan di sini, saudara. Yusuf memberikan teladan bahwa ia taat. Dapatkah kita meneladani perkataan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus harus semakin besar, harus dipermuliakan, harus mendapatkan kehormatan, pujian, dan sementara kita akan menjadi semakin kecil? Teladan dari Yohanes Pembaptis maupun Yusuf yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Yang ketiga, saudara, taat sampai merasa ingin memberikan segalanya. Sejak pertama Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, perjalanan hidupnya tidak semakin baik. Oleh karena peraturan negara, ia harus pergi dari Nazaret menuju Bethlehem. Dan ternyata jarak antara Nazaret, tempat tinggal Yusuf dan Maria, ke Bethlehem, tempat sensus dan kelahiran Yesus, itu berjarak kurang lebih 160 km. Jauh. Namun bayangkan saat itu Yusuf dan Maria untuk sensus penduduk menempuh dengan berjalan kaki. Dan saat itu keadaan Maria sedang hamil. Dan setelah Yesus lahir, harus melarikan diri ke Mesir. Tidak berapa lama kembali ke negeri Israel sesudah Herodes mati. Berapa harga yang harus dibayar oleh Yusuf untuk semua itu? Ada orang Majus yang memberikan persembahan, tetapi apakah itu cukup? Lalu apa Yusuf terus mengomel? Bahkan saya membiayai semua itu. Tidak dicatat bahwa Yusuf mengeluh atau menyesalkan diri. Tapi Yusuf tahu ketaatan kepada Tuhan adalah bersedia untuk berkorban, bersedia untuk memberikan, melakukan untuk ketaatan itu. Saat kita taat kepada Tuhan, bersediakah dengan sungguh-sungguh
Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan tidak pernah menjadi sebuah kenyataan apabila kita belum bersedia melakukan atas firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahku yang sejati. Apakah kita sudah melakukan itu? Melakukan ibadah yang sejati, menjadi ketaatan yang sejati di hadapan Allah. Jangan memandang kehidupan sekarang. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita. Ada seorang ibu yang studi di Jerman. Ibu ini adalah orang Indonesia. Dia mempunyai anak 3 dengan suaminya tinggal di Jerman. Di kelas terakhir di mata kuliah sisiologi, dosennya memberikan tugas, yaitu smiling. Tersenyumlah. Mahasiswa diminta memberikan senyum kepada orang yang belum dikenal. Kemudian amati reaksinya setelah mendapatkan senyum dari mahasiswa. Ia berpikir ini tugas yang gampang. Ia adalah seorang yang ramah, dan setelah kelas bubar, suami dan anaknya menunggunya, lalu anaknya mengajak makan ke McDonald. Pada waktu ngantri dia berkata, kamu tunggu saja di meja itu, aku yang antri. Saudara, pada waktu dia ngantri, tiba-tiba di belakang terdengar suara gaduh. Dia menengok ke belakang. Orang di belakang itu menyingkir. Belum dia tahu apa-apa, dan hidungnya itu tercium bau yang amis sekali. Bau yang menjijikan. Begitu melihat ke belakang, ada 2 orang tunawisma, baunya luar biasa. Semua orang yang antri menyingkir. Satu orang pas di belakangnya agak pendek, satu lagi orang yang normal. Tetapi orang yang normal ini matanya tuh liar, gerak tangannya liar. Dia tahu orang ini punya problem mental, defisiensi mental. Yang paling itu rupanya penjaganya. Waktu melihat orang itu tiba-tiba teringat akan tugas dari dosennya. Dia pun tersenyum. Lalu bapak pendek ini berkata, "Good day, Mom. Selamat siang, Mom." Dia membaca sebuah harapan di matanya supaya jangan dia usir dia. Lalu dia tersenyum. Kemudian penjaga McDonald berkata,
Ibu mau pesan apa? Sampai 3 kali dan ibu ini baru sadar. Akhirnya dia menyingkir dan berkata, "Bapak dulu, silakan." Kamu mau pesan apa? Bapak yang pendek itu memesan secangkir kopi. Ibu ini melihat uang yang dibayarkan adalah uang logaman. Mungkin dia berpikir ini sisa uang yang mereka punyai. Dibawa kopinya lalu dibayarkan dan dia menyingkir ke meja yang paling belakang agar tidak mengganggu orang dengan bau badan mereka. Saudara, ibu ini tiba-tiba berkata dengan dipenuhi hikmat belas kasihan. Tuhan berkata, "Tolong orang itu." Lalu kemudian ia berpesan, "Saya mau pesan 3, 1 paket besar, 2 paket personal." Setelah keluar pesanan paket itu, paket besar ini untuk dia dan suaminya dan anak-anaknya. Antarkan ke meja suamiku, yang 2 ini saya akan bawa. Kemudian dia bawa ke 2 orang tunawisma itu. "Ini buat kalian, makan ya." Bapak yang pendek itu berkata, "Terima kasih Bu, Anda telah memperhatikan kami." Bukan saya yang memperhatikan kamu, tetapi Tuhan yang berkata untuk menolong saudara. Ketika dia hampiri meja suaminya, yang dari tadi melihati apa yang dilakukan oleh istrinya, suaminya berkata, "Aku mengerti. Kenapa Tuhan memberikan engkau menjadi istriku? Agar hatiku lembut, lihat akan kebaikanmu." Saudara, makan telah selesai. Tiba-tiba tamu yang lain datang ke suami istri ini menyalami. Ada yang berkata, "Terima kasih. Hari ini memberikan pelajaran kepada kami bagaimana menjadi seorang manusia." Ada seorang bapak berkata lain lagi, "Kalau aku mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, aku akan mengingat kamu, supaya aku tidak menyia-nyiakan ketika itu." Ketika ibu ini mau pulang, dia menatap 2 orang itu yang sedang menatap dia juga. Lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Terima kasih." Saudara, ibu ini menangis. "Perbuatanku itu kecil, tetapi buat orang kecil itu luar biasa berartinya. Dan buat orang banyak yang melihat perbuatan kecil itu besar sekali maknanya." Cerita ini belum berakhir. Pada waktu dia masuk kelas, paper ini ditulis dan diserahkan kepada dosennya.
Ibu, bolehkah ceritamu ini aku bacakan di kelas? Oh boleh, Profesor, silahkan. Dengarkanlah sebuah cerita dari teman kita. Saya bacakan. Pada waktu dosen membaca, ia melihat temannya menangis dengan air mata. Lalu profesor itu memberikan penghargaan golden papernya dan menutup cerita itu dengan tulisan di dalam papernya. Apa yang dia tulis? Dia tulis begini, saudara. Allah itu Allah yang hangat dan kasih. Ketika kasihnya kita bagikan, maka kasih itu akan menghangatkan orang lain. Tersenyumlah. Apa makna dari cerita ini? Ketika kita taat, waktu Tuhan berkata kepada ibu ini, sehingga mendatangkan sukacita bagi sesamanya, sehingga menjadikan papernya mendapatkan penghargaan dan dipuji oleh profesornya, dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Dan sukacita yang mendalam bagi ibu ini tentunya adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Taat ketika Tuhan berkata, tolong orang itu, saya yakin dan percaya. Apabila kita melakukan demikian, mahkota kehidupan akan dipersiapkan oleh Allah untuk kita pada waktu kita menghadap ke tata Allah di surga. Saya tekankan di sini, saudara. Ketaatan adalah persembahan, dan persembahan bukan berupa uang dan materi saja, tetapi hidup kita, apapun yang kita lakukan dengan mata, tangan, kaki kita, semua akan kita lakukan dalam ketaatan kepada Tuhan untuk persembahan hidup bagi Tuhan. Kita mau berkorban hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, jangan untuk mendapatkan pujian atau memenuhi ambisi. Kita taat kepada Tuhan dengan motivasi untuk mengasihi Tuhan. Orang yang taat sejati akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal dari Tuhan. Kesimpulannya, Yusuf adalah ayah dari Yesus. Yusuf telah memberikan teladan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah ketaatan yang berkorban. Jika belum sampai berkorban, maka kita belum taat kepada Tuhan. Dan Yesus, anak Yusuf, memberikan teladan yang sama. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam segala keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah juga teladan Yesus. Saat taat yang berkorban, sebab ketaatan yang sejati adalah ketaatan yang berkorban. Jika ketaatan kita kepada Tuhan belum sampai berkorban, maka kita sebenarnya belum taat kepada Tuhan sama sekali.
Apakah ketaatan kita kepada Tuhan sudah sampai ke level ketaatan yang berkorban? Biarlah pesan Natal kali ini bukan hanya mengubah kehidupan saudara, kehidupan Yusuf, tetapi juga kehidupan kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, khususnya di gereja ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudara, pagi ini kita diajar oleh Tuhan tentang ketaatan yang sejati, agar tidak sia-sia untuk datang beribadah merayakan Natal yang suci ini. Bagaimana kita dapat menikmati hadirat Allah supaya ada ketaatan yang sejati dalam hidup kita. Taat walaupun merasa takut, taat walaupun merasa sakit, untuk kehilangan teman, sahabat kita, kehilangan kesempatan emas dalam kehidupan kita, serta impian yang indah dalam hidup kita, hingga tersentuh oleh makna Natal yang sejati, dan kemudian mengambil keputusan yang membuat hidup kita berubah oleh makna Natal yang sejati ini, dan akhirnya mengambil keputusan untuk mengubah kehidupan menjadi tempat yang lebih tinggi dan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan atas firman pagi hari ini. Biarlah kami mau belajar meninggikan Engkau, dan kami semakin kecil di hadapan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Paulus Tan, juga Ibu Ruth yang menguat gereja depan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat marifat kepada mereka ya Bapa, agar menjadi berkat untuk-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu dan pembahasan firman-Mu pagi ini. Hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus yang senantiasa akan mendampingi jemaat-Mu dan menjadikan rema di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Rustam untuk pelayanannya. Atas seluruh jemaat Tuhan di DPI 2 kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman kita hari Minggu besok kita masuk minggu yang keempat. Kita akan bersama-sama beribadah kembali jam 7 pagi. Dress code kita budaya Nusantara. Untuk pengurus jemaat bisa mengikuti yang berkenan dan mau bersama-sama. Lalu kemudian Bapak Ibu, untuk pengumuman yang lain, kita akan merayakan Natal kita tanggal 25 pagi jam 7 di tempat ini. Kemudian nanti ada pemberitahuan dari Pak Rustam sore tanggal 24 ya Pak? Tanggal 25 dan 24 dan 25. Tapi kemungkinan kita bisa berangkatnya 25 sore ya. Karena kalau 24 barangkali nggak tahu kalau ada yang mau berangkat. ya, tapi sudah diberitahu begitu ya. Jamnya Pak? Jam 6, betul ya berarti kita jam 6 sore. Baik, itu pengumumannya. Kemudian untuk hal yang lain, Bapak Ibu Saudara diberikan untuk kesempatan untuk mempersembahkan persembahan Natal. Dapat diserahkan langsung kepada bendahara untuk dana Natal. Kemudian juga kita masih membutuhkan dana untuk penyelesaian renovasi jendela
supaya nanti bisa selesai tepat pada waktunya sebelum Natal sudah beres, karena kita nggak cuma jendela saja, nanti kita pasti butuh cat ya. Nah, jadi bisa dipikirkan, dipahami bersama-sama. Terima kasih untuk persembahan kerja yang luar biasa juga dari Bapak Agus ya. Kemarin ada yang mau menemani tapi kecele ya, karena yang mau ditemani belum datang, ternyata kerjanya malam, yang menemani tekan gini kok peteng ya gitu ya. Tapi puji Tuhan, semuanya saya tahu sama-sama rindu untuk dipakai melayani Tuhan. Amin. Ya, semua bersukacita. Baik, itu saja barangkali. Ada yang lain yang saya lupa? Cukup ya. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini ada? Mau simbol-simbol dulu. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ya berarti tidak ada yang perlu didoakan yang berulang tahun. Mari kita akan menutup ibadah kita. Saya serahkan Bapak Bendara. Masih ada tambahan, silakan. Saudara-saudara, kita bersyukur kerinduan kita jendela itu nanti selesai. Kelihatannya pasti saudara ya, itu tinggal tunggu keringnya pengerasan semen yang di sekitar lubang itu. Berarti dalam minggu ini kalau semua bisa dilakukan tepat waktu, minggu depan sudah berjendela. Amin. Sehingga Natal nanti sudah disempurnakan, sehingga tidak pakai celana, tetapi sudah dilapisi cat yang bagus. Terima kasih untuk semuanya. Baik, mari kita akan akhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdiri. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati saudara-saudara dengan hati yang melekat kepada Tuhan, melakukan firman dengan setia dan taat. Roh Kudus memberi hati yang lembut sehingga kita semua diberkati dalam ketaatan yang berkorban, sama seperti Tuhan memberi teladan kepada kita pada saat Dia menjelma menjadi manusia. Tuhan memberkati saudara sepanjang akhir tahun ini, sehingga kalian dapat menyelesaikan kesempatan dan waktu yang dipercayakan Tuhan sepanjang akhir tahun ini dengan baik dan tepat waktu, sehingga kita semua dapat meninggalkan tahun ini dengan penuh sukacita. Masa lalu menjadi pelajaran bagi kita untuk meraih masa depan yang pasti Tuhan memberi jauh lebih baik. Sekalipun ramalan dunia menyatakan banyak hal, tetapi bagi saudara, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau sehingga engkau bukan saja menerima, tetapi menikmati setiap berkat bentuk apapun dengan sempurna, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang pulanglah dengan penuh sukacita untuk menghadapi hari ini sampai nanti malam dengan penuh rahmat Tuhan. Kemudian hari demi hari engkau intim bersama dengan Tuhan dan semakin dewasa, sempurna
sebagai mempelai dari Tuhan. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.